Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandanga dimanapun Anda berada. Dan terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini pukul 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan sana pandanga, kami pada pagi hari ini masih bersama Mak Tuanku ya, Mak Dr. Saiful Yazan, Tuanku Mangkudun sebagai narasumber kita di kearifan lokal hari ini. Baik, kami sapa dulu kehadiran beliau bersama kami di studio pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Bagaimana audionya gimana, Pak Bang Adit? Audio Mama bersih di sini. Saya gimana, Mak? Bagus. Oke, gambar udah kelihatan, Mak? Iya. Gambar saya udah kelihatan, Mak? Udah lengkap. Oke, baik. Terima kasih, Mak ya. Kita masih diberikan kesempatan ini untuk Alhamdulillah berbicara dan berdiskusi menggali nilai-nilai ya, saya kira nilai-nilai ya. Karena memang kearifan itu nilai kalau nggak salah itu ya, Mak ya. Yeah. Baik. Sanak pendengar, di mana-mana Anda berada, pada pagi hari ini kami akan mengangkat sebuah topik yang didasarkan kepada bulan yang sedang kita jalani saat ini ya, atau kita berada di bulan kemerdekaan, bulan Agustus ya, di mana lebih kurang 7 hari, bukan lebih kurang 7 hari lagi ya, 7 hari lagi tepatnya tanggal 17 Agustus ya, kita akan tentunya akan memperingati sebuah detik-detik yang sangat-sangat krusial, yang sangat-sangat fundamental dalam kehidupan bernegara kita, berbangsa kita, yaitu peringatan proklamasi kemerdekaan. Dan adanya proklamasi tentunya karena adanya rasa berbangsa dan bernegara gitu ya. Nah, untuk pagi hari ini sengaja kami angkat topik yang merujuk kepada peristiwa ini, yaitu kearifan lokal Minangkabau dalam kehidupan berbangsa. Wah, ini topik kita nih hari ini lumayan luas ini ya. Ya, Pak ya. Biasanya kita bicara lokal Minangkabau, ini sepertinya bagaimana orang Minangkabau dengan orang lain. Begitulah kira-kira ya, Pak ya, gambarannya. Betul. Nah, baik. Dan sanak pendengar, seperti biasa nanti Anda bisa bergabung di dua line telepon kita ya. 812414 ataupun di 081166 09240 ya. Baik, Mak. Sebagaimana kita ketahui, Mak, orang Minang ini dimanapun ada tanah setapak kata orang ya, Mak ya, di sana dia ada. Bahkan ada anekdotnya, kesannya di bulan ada orang sudah tinggal, mungkin orang Minang bertamu kalau nasi di sana gitu. Iya. Begitu apanya perantauan Minangkabau ini gitu, Mak Tuanku. Dan iya, alam itu semua adalah wilayah untuk dijajaki orang Minangkabau. Iya, di mana alam ya, alam Minangkabau itu ya. Nah, artinya ketika orang Minang berada di kampung is okay ya, atau itu wajar ya, karena bersama di komunitas mereka. Tapi ketika mereka berada di negeri orang, di perantauan, ini tentu tidak akan bisa langgeng ketika rasa kebersamaan ya, rasa persaudaraan tidak ada ya, yang hari ini kita bilang dengan rasa berbangsa kan gitu ya, Mak ya. Oke. Betul. Nah, untuk itu saya tertarik sekali nih untuk menggali dan mencari tahu apa sih resepnya ya, dan apa sih ajaran nenek moyang kita sehingga orang Minang dimanapun dia berada, dia selalu diterima dan dia selalu bisa bergabung berkehidupan, mempersamai kalau istilah sekarang ini, Mak, mempersamai daerahnya, tempat tinggalnya itu dengan bangsa-bangsa lain. Ya, bahkan dengan bangsa luar Indonesia pun mereka bisa. Nah, ini kan sebuah kekuatan luar biasa, Pak. Nah, untuk itu kita akan coba gali hari ini ya, kearifan lokal Minangkabau dalam kehidupan berbangsa. Baik. Silakan, Mak. Untuk pengantarnya barangkali ada yang menarik dari Mak. Silakan, Mak. Terima kasih, Bung Adit. Ya. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun berada. Dan sanak pandanga, Minangkabau itu kalau kita bahas secara keseluruhan untuk kehidupan dengan orang lain itu ada 4 pilarnya barangkali, Bung Adit ya. 4 pilar itu kalau kita buat istilah yang modernnya, yang pertama itu kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi ya. Iya, kemudian egaliter.
egaliter, kemudian kosmopolitan, dan ujungnya adalah inklusif. Nah, mudah-mudahan bisa kita bahas ini secara mendalam, bagaimana adaptasi orang Minang itu melahirkan egaliter. Bagaimana egaliter itu melahirkan kosmopolitan, dan ujungnya nanti inklusif, menerima semua perbedaan. Hidup dalam keragaman. Kita mulai dengan adaptasi. Kato Pusako sudah mengatakan bahwa orang Minang itu kalau mau hidup selamat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kemampuan adaptasi ini sudah kita bahas banyak dalam banyak pertemuan, baik untuk merantau, baik untuk hidup bertetangga, hidup bermasyarakat di sekitar. Jadi kesepakatan bersama untuk hidup dalam sebuah langit yang sama, kesepakatan bersama untuk hidup di atas bumi yang sama, itu adalah fondasi hidup orang Minangkabau, bahwa langit itu langit kita bersama, bumi ini bumi bersama tempat kita berdiri. Maka di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Kesepakatan bahwa kita sama menjaga kehidupan bersama di bawah satu atap yang namanya langit, di bawah satu rumah yang namanya bumi. Itu adaptasi. Adaptasi itu terwujud dalam banyak sekali kehidupan orang Minang, Bung Adit. Orang Minang itu menerima apapun budaya dari luar kalau itu positif. Maka orang akan heran kalau dalam pakaian adat orang Minang itu ada justru pakaian atau ornamen, unsur-unsur dari bangsa lain. Seorang penghulu itu harus mempunyai sarung, tapi sarungnya bukan sarung Minang, sarung Bugis. Nah, itu contoh saja. Ya. Kemudian seorang tuanku itu di Minangkabau harus memakai pakaian yang putih bersih, dan itu tidak pakaian orang Minangkabau, pakaian dari saudara dari Tionghoa sana, baju koko, namanya, baju kuntiang Cino. Itu pakaian adat bagi seorang tuanku. Jadi inklusifnya itu langsung dari adaptasi. Jadi ketika dilihat dari sebuah budaya itu bagus, maka itu dipakai oleh orang Minang. Maka bajunya guntiang Cino, sarungnya Bugis, detanya sarawanya Sarawak Jawa. Penghulu itu pakaian sehari-harinya pakaian celana batik untuk pakaian harian, atau PSH lah kira-kira. Dia kalau akan ke Lapau, dia akan ke Surau, dia tidak memakai pakaian datuk yang hitam-hitam, dia memakai pakaian sehari-hari namanya Sarawak Jawa. Sarawak Jawa itu kain batik yang dibuat celana panjang. Nah, 3 saja contoh itu memperlihatkan betapa adaptasi dan sekaligus penerimaan adat dan masyarakat Minangkabau terhadap budaya lain. Mereka memakai sarung Bugis, mereka memakai baju gunting Cina, mereka memakai Sarawak Jawa dalam pakaian adat. Ya. Nah, dengan ini maka mereka kemudian berkembang menjadi masyarakat yang egaliter. Egaliter itu apa? Tidak memandang terlalu tinggi pada pihak manapun, tapi juga tidak mau memandang rendah orang lain. Ada cerita menarik dari seorang sejarawan Belanda, Bung Adit, tentang egaliternya orang Minang ini. Sejarawan Belanda itu datang ke Indonesia, terkaget-kaget melihat cara orang Minang menghadapi tentara Belanda. Nah, di suku bangsa lain, tentara itu dihadapi dengan rasa takut. Orang tidak berani memandang wajah tentara itu. Jadi suatu kali sejarawan ini melihat bagaimana seorang pemuda Minangkabau menemui tentara Belanda yang sedang duduk istirahat hanya untuk meminta api rokok. Ya. Pemuda itu datang dan dengan tenangnya, "Menir, minta apinya. Saya juga mau merokok." Begitu besar mantaginya, begitu gadang nyalinya, besar nyalinya untuk berhadapan dengan orang lain, walaupun itu tentara asing. Dan dia hanya seorang pemuda. Itu tercatat dalam sejarah. Van der Tuk itu, sejarawan Belanda, mengatakan, ini kok besar sekali nyalinya orang Melayu Minangkabau ini, katanya.
Dan itu kemudian tercermin dalam nyali atau mantagi atau wibawa dari diplomat-diplomat Indonesia. Nah, egaliter yang paling terkenal itu adalah egaliternya seorang Haji Agus Salim. Bagaimana Haji Agus Salim itu memasuki ruang-ruang pertemuan para diplomat Eropa, baik di Prancis, baik di Istana Buckingham, Inggris. Dia tetap memakai pakaian Indonesia, pakaian Minangkabau, pakai sarung dia, pakai sarung, pakai peci, dan dengan beraninya dia menghisap rokok kretek. Rokok kretek itu kan baunya bagi orang Eropa menyengat karena ada rempah di dalamnya. Iya. Nah, dalam pertemuan itu diceritakan bahwa para diplomat itu pada bergunjing melihat ada diplomat kecil. Haji Agus Salim itu tubuhnya di bawah rata-rata, hanya 150 cm tingginya. Iya. Ada diplomat kecil dari timur, ini memakai pakaian hanya sarung, kemudian mengebul-ngebulkan asap yang baunya minta ampun. Mereka bergunjing dalam bahasa mereka. Konon itu diplomat Prancis. Kejadiannya di Istana Buckingham, dan diplomat Prancis itu mempergunjingkan Haji Agus Salim dalam bahasa Prancis. Haji Agus Salim mengerti karena dia adalah seorang ahli bahasa, dia polyglot, dia menguasai sampai 17 bahasa. Dia hampirilah para diplomat Prancis dan Eropa yang sedang mempergunjingkan dia itu, dan dia menjawab dalam bahasa Prancis yang sangat fasih. Kalau Tuan tercengang dengan bau asap rokok saya ini namanya rokok kretek. Isinya rempah-rempah. Supaya Tuan ketahui, rempah-rempah inilah yang menyebabkan bangsa Tuan berbondong-bondong ke negeri kami yang indah di timur sana, sampai ke Maluku, sampai ke Ternate, sampai ke Tidore mencari rempah-rempah. Jadi para diplomat itu terpana karena apa? Karena kemampuan bahasa Agus Salim yang sangat fasih dalam bahasa Perancisnya, dan penampilannya yang sangat timur, pakai sarung, pakai peci, dan merokok kretek. Nah, ini contoh egaliternya diplomat Minangkabau menghadapi dunia. Dan itu terjadi pada semua diplomat Minangkabau. Awal-awal kemerdekaan kita tahu para pendiri bangsa itu banyak dari Minang, dan sebagian besarnya adalah para diplomat. Sebutlah Muhammad Nasir, diplomat ke Timur Tengah, Hatta, diplomat ke Eropa, Agus Salim, diplomat sampai ke PBB, termasuk Adi Negoro atau Muhammad Yamin. Syahril yang masih muda pun adalah seorang diplomat yang mampu diplomasi dalam berbagai situasi. Apa itu yang menyebabkan mereka demikian? Karena yang pertama tadi, ketika mereka mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi, memasuki situasi apapun, kemudian mereka memandang siapapun manusia itu sama rata, sama kemampuan manusia di atas langit ini sama saja. Jadi duduk sahamparan tagak sapamatang itu, duduk semorandah tagak samo tinggi menjadi jati diri bagi para diplomat Minangkabau. Nah, inilah yang menyebabkan Minangkabau itu pada masa awal-awal pendirian negara adalah para tokoh yang bisa memasuki semua pertemuan. Atau yang lebih ekstrimnya lagi, orang Minangkabau itu, Bung Adit, memasuki semua jenis aliran. Aliran pemikiran. Yang nasionalisnya jelas banyak, yang agamisnya juga banyak. Kalau nasionalisnya itu ada Hatta, ada Sahrir, ada Muhammad Yamin, kemudian yang agamisnya ada Muhammad Nasir, ada Hamka, bahkan yang komunis pun tokoh-tokohnya itu dari Minangkabau. Ada Tan Malaka sampai DN Aidit. Tan Malaka itu dia dinyatakan sebagai pahlawan pendiri negara oleh Bung Karno. Jadi egaliter, yang pertama adaptasi, bisa memasuki semua ruang pertemuan,
termasuk semua ruang pemikiran, ruang ilmu pengetahuan. Kemudian mereka juga egaliter, siap berhadapan dengan jenis manusia apapun tanpa rasa takut. Ada keberanian, ada mentagi, ada karisma ketika berhadapan dengan orang bagaimanapun besarnya. Begitu Bung Adit. Kenapa tokoh-tokoh Minangkabau bisa berbaris sangat banyak dalam pendirian bangsa ini? Nah, kearifan utamanya adalah ketika mereka mampu beradaptasi, kemudian memperlakukan manusia itu sama. Nah, dan ujungnya nanti mereka inklusif, menerima perbedaan apapun, bahkan mengadopsi atau memakai semua budaya dari berbagai bangsa. Ada baju kuncian Cino, ada Sarawak Jawa, ada Saruang Bugis seperti yang kita bahas tadi itu. Itu mungkin pengantar bagi kita bersama, Bung Adit, dan sanak pendengar dimanapun berada, bahwa kearifan lokal Minangkabau untuk kehidupan berbangsa itu sangat pantas kita angkat kembali untuk mengikat tari persatuan. Ya. Baik, Mak. Terima kasih, Mak. Jadi ada 4 poin ternyata, Mak, ya. Ada adaptasi, kemudian ada egaliter, ya, Mak, ya. Egalitarian, ya. Kemudian Kosmopolitan. Iya, kosmopolitan, ya, Mak, ya. Yang Kosmopolitan ini barangkali gambarannya begini, Bung Adi. Bagi orang Minangkabau, apapun jenis pemikiran, apapun jenis aliran atau mazhab, itu akan dipelajarinya. Tidak ada pantangan dia untuk mempelajari apapun. Iya. Jadi barangkali agak mengagetkan bagi masyarakat luar bahwa pada awal abad 20 pondok-pondok surau-surau besar di Minangkabau itu, katakanlah Surau Parabe, Surau Jauh, atau di Kauman Padang Panjang atau Surau Jambatan Basi itu, bacaan mereka adalah buku-buku lintas mazhab, bahkan membaca buku-buku ateis sekalipun. Jadi itu kosmopolitannya, sangat terbuka dengan berbagai perbedaan pendapat, pemikiran, ya. Tidak antipati, tidak menutup diri. Itu kosmopolitan. Oke, baik. Menarik sekali, Mak, dan pada intinya semuanya saya lihat memang bagaimana dinamisnya orang Minang, kemudian fleksibelnya dalam berkehidupan ini antar beda-beda suku atau ras itu sendiri, Mbak Tuanku, ya, atau beda-beda pemikiran. Nah, tetap dalam awalnya sepertinya adalah daya adaptasi. Nah, kita coba kerucutkan ke satu ini. Pagi ini, Mak, adaptasi ini. Nah, bicara adaptasi, Mak, tentu ada namanya apakah begini, Mak, adaptasi kita mengartikan menyesuaikankah atau menempatkan. Nah, ini kan apa juga nih, Mak? Ketika kita mendefinisikan menyesuaikan atau ikut arus. Nah, ada 3 juga nih, Mak. Menyesuaikankah, ya, menempatkan dirikah, atau ikut aruskah. Nah, kenapa saya bilang berbeda? Menyesuaikan ibaratnya gini, Mak. Ketika umpamanya badan saya sebesar ini, Mak, ya, kemudian baju lebih besar lagi, Mak. Untuk beradaptasi, apakah baju yang sekecilkan gitu ya, Mak, ya, menyesuaikan, atau saya menempatkan sebagaimana yang penting baju itu bisa saya pakai dan tidak membuat langkah saya canggung gitu ya, menempatkan gitu ya. Atau ikut arus, ya kalau seperti ini bajunya harus seperti ini juga deh, kan gitu ya, Mak, ya. Nah, di mana nih berdirinya orang Minang, Mak? Dalam 3 hal ini. Iya, ada satu pusako yang membahas tentang adaptasi itu baik bagi masyarakat awam atau bagi pemimpin. Kita mulai dari pemimpin. Ya. Kemampuan pemimpin mengumpulkan semua potensi masyarakatnya itu adalah kemampuan adaptasi. Adaptasi itu menempatkan sesuatu sesuai dengan potensinya. Maka ada kata pusakonya dengan kemampuan pemimpin mengatur anak buahnya, nggak tukang membuang kayu, atau gapua nggak membuang lama, cadiak nggak membuang kawan. Kemudian bagaimana mengatur anak buah, nan buto pambuh lasuang, nan lumpuah panggaru ayam, nan tinggi pan manje-manje, dan seterusnya.
bagaimana seorang pemimpin mampu menempatkan anggotanya sesuai potensinya. Itu adaptasi seorang pemimpin. Tapi kalau adaptasi seorang masyarakat anggota adalah menempatkan dirinya pada situasi yang tepat. Jadi rendah bilang-bilang disuruhi, tinggi kayu aro dilangkahi. Artinya apa? Pohon ara yang tinggi itu kalau perlu dilangkahinya. Tapi kalau memang perlu untuk menyuruh, bilang-bilang itu jenis rumput untuk obat itu, dia seruduki. Nah, ini artinya bagaimana? Menempatkan diri dalam situasi apapun tapi tidak kehilangan jati diri. Itu yang saya pengen, Mak. Karena saya terinspirasi dengan sebuah, apakah ini kata Fusako juga ini atau ungkapan nenek moyang aja, artinya yang masa setelahnya, masuk kandang harimau mengaum, masuk kandang kambiang membebek, tapi awak dari kambiang, awak dari rimau gitu ya, Pak, ya. Artinya saya melihat di sini kan bukan apa ya, bukan menyesuaikan, bukan merubah dirinya, tapi lebih ke menempatkan dirinya sehingga sang harimau terkecoh gitu. Bahwa dia ternyata bukan harimau, tapi sang harimau menganggap dia harimau juga gitu. Intinya sebenarnya di sana keakraban dalam bergaul dengan masyarakat. Maka pergaulan orang Minang itu memasuki berbagai wilayah itu dengan adaptasi. Ya, ketika dia masuk ke masjid, dia bergaul dengan para ustadz, para santri, para ulama, dia akan memperlakukan dirinya sebagai orang yang berusaha sebaik mungkin, sebagai orang yang soleh, orang yang baik. Ketika dia berhadapan dengan para pekerja yang sedang istirahat di lepau, dia tidak akan memaksakan dirinya tetap jadi orang soleh. Dia akan tetap memasuki lepau itu dengan suasana yang cair untuk bergurau, untuk bersenda gurau, untuk bercanda. Jadi dua saja tempat pertemuan orang Minangkabau itu kalau diamati sungguh-sungguh, orangnya itu juga dia bisa masuk ke surau dengan keadaan yang soleh, dengan keadaan yang alim, tidak gerasa gerusu, tapi dia bisa masuk lepau atau lepau itu khas Minangkabau ya, lapau ya. Itu untuk hidup bergembira, bercanda, sambil berbagi informasi dan ilmu pengetahuan. Jadi seorang alim sekalipun, seorang ulama sekalipun masuk lepau itu biasa saja. Dia bisa bercanda, dia bisa minum kopi, dia bisa membicarakan hal-hal remeh-temeh sampai hal politik dunia. Nah, ketika seorang awam di lapau, dia masuk surau, dia akan ikut suasana surau itu untuk mempelajari agama dan serius dengan ilmu-ilmu agama. Maka tidak ada yang asing bagi seorang Minang. Dia masuk ke surau, dia bisa azan, dia bisa qamat, dia bisa jadi imam. Dia masuk ke lapau, dia bisa melakukan kegiatan lapau apapun. Ya, kalau masa lalu itu ada permainan-permainan di lapau itu untuk mengisi waktu senggang, bukan berjudi. Ya. Walaupun ada yang tidak sepakat dengan itu, tapi lepau bukan hanya tempat bermain, tapi tempat berbagi informasi dan tempat bersenda gurau. Nah, dua tempat itu saja memperlihatkan bahwa adaptasi orang Minang adalah menempatkan diri dan tidak kehilangan jati diri dalam situasi apapun. Begitu, Bung Adit. Iya, baik. Itu juga barangkali ya yang membuat kenapa atau itu alasannya. Mengapa orang Minang di masyarakat manapun dia, apakah masyarakat religius, apakah masyarakat pemikir, apakah masyarakat yang penuh retorika dan segala macam, orang Minang bisa selalu masuk gitu ya, karena sudah terdidik dengan adaptasi surau dan lapau tadi barangkali dari mudanya itu ya. Betul sekali. Ya, jadi kemampuan adaptasi itu menyebabkan dia tidak canggung memasuki apapun. Baik. Nah, ketidakcanggungannya itu menyebabkan dia egaliter. Seperti cerita Van der Tuk tadi ketika melihat seorang pemuda Minang dengan percaya diri mendekati barisan tentara Belanda yang sedang merokok hanya untuk meminta api karena dia juga mau merokok. Baik, Mak, saya potong di sini, Mak. Saya coba potong. Saya tertarik gini, Mak. Apa sih sebenarnya kekuatan dan keyakinan kalau kita ambil ini, Mak ya, studi kasusnya
yang pemuda datang ke tentara tadi. Padahal Iya. ini kan semua orang pasti sudah tahu, Mak, bahwa seorang tentara penjajah, tentara asing pasti ganas. Tentara Iya. penjajah tentara pasti tidak menyukai orang yang di tempat penjajahannya ketika dia tidak menyembah kepadanya. Kan itu apa ya, hukum umumnya, Mak, ya. Ya, bahasa Iya. umum. Nah, tetapi sang pemuda dengan tidak ada beban apapun, ya, dia datang dan ternyata kan diterima oleh tentara itu, Mak, ya, dengan baik. Nah, terjadi komunikasi yang baik. Ini kan nggak lazim nih, Mak, ya. Saya melihat nilai kekuatan apa gitu ya dalam menjalankan adaptasinya itu yang membuat seorang Minangkabau itu yakin saja, gitu, yakin sehingga dia tidak ragu melangkah, bahkan minta api rokok pun tidak ragu kata seorang tentara penjajah. Ini apa nih Pak, didikan apa ini yang perlu kita gali, Mak. Jadi artinya dimanapun kita berada, ya seorang Minang berada, jangan pernah gamang, pernah ragu selagi dengan pegangan ini. Apa tuh, Mak, yang ingin saya tahu nih, Mak? Silakan. Ya, sebenarnya Nah, latihan percaya diri itu dilatih sejak dari rumah gadang. Kita pernah bahas tentang 3 episode belajar orang Minang ketika diasuh oleh para ibu di rumah gadang. Kemudian setelah 7 tahun dia diasuh oleh para mama dan para guru di surau. Nah, di sana dilatih keberanian untuk tampil, keberanian untuk memasuki situasi yang paling sulit sekalipun. Dia mungkin dalam tanda petik dipaksa memasuki situasi baru dan tidak terlena dengan zona nyaman. Jadi perintah merantau juga berperan dalam membentuk kepribadian yang egaliter itu. Bagaimana mungkin dia akan merantau memasuki masyarakat yang berbeda yang belum dia kenal kalau dia tidak punya kemampuan adaptasi. Nah, untuk adaptasi dia harus punya modal. Modalnya apa? Modal kemampuan bicara, modal kemampuan logika, dan modal ilmu agama sebatas yang diperlukan minimal untuk jadi imam ketika sholat. Jadi ketika dia merantau, dia tinggal mencari masjid atau musala, ya sudah, datang waktu sholat dia azan. Ketika orang membutuhkan imam, dia siap maju ke depan. Nah, itu modal minimal seorang perantau Minangkabau di masa lalu, dan masa sekarang pun masih banyak. Saya kebetulan sedang di sawah ini di kampus. Saya punya data juga tentang mahasiswa-mahasiswa dari daerah, dari negari-negari di Minangkabau itu datang ke Padang itu modalnya bukan uang, modalnya bacaan Al-Quran. Iya. Ya, dia datang ke masjid, dia datang ke musala, dan dia menjadi garim di sana. Jadi garim, mulanya hanya azan, hanya menyapu masjid, kemudian jadi guru ngaji, kemudian jadi imam di musala. Itu ada yang sampai diambil menantu oleh orang sekitar itu. Dan itu tidak satu, Bung Adit. Iya. Banyak mahasiswa kita yang begitu, bukan hanya di Minangkabau. Iya, dan saya testimoninya, Mbak. Saya testimoninya waktu KKN gitu. Waktu KKN yang saya cari pertama itu musola, masjid. Iya, Langsung disuruh betul. azan, anak KKN suruh azan, kan itu, Mbak, ya. Anak KKN udah ya. Bisa azan ya. Iya, Bisa imam bisa. Alhamdulillah suruh ngajar ngaji, Mbak. Ya, itulah modal Oke. minimal. Nah, dan itu menyebabkan kepercayaan diri. Ya. Mhm. Egaliter itu akan tumbuh kalau dia punya modal dan punya kepercayaan diri untuk memasuki situasi, memasuki inti keadaan masyarakat tertentu atau lingkungan masyarakat tertentu. Begitu, Bung Adit. Berarti inti dari kemampuan adaptasi itu pertama itu adalah kepercayaan diri, Mak, ya. Betul ya, Mak, ya? Ya. Artinya orang kalau Kepercayaan diri. udah percaya diri, ya apa sih yang diragukan gitu ya, Mak, ya? Dia percaya Iya, dengan iya. kemampuan dia Iya. gitu ya. Dia siapa kek dia terserah siapa. Yang penting saya yakin dengan diri saya yakin gitu ya, Mak, ya. Itu seperti yang pertama, sehingga seorang pemuda Kepercayaan diri itu juga berlandaskan kepada logika. Cerita Van der Toep tentang Ya, pemuda yang mendekati tentara Belanda tadi. Si pemuda ini yakin bahwa tentara itu tidak akan semena-mena kalau di hadapan orang ramai. Dia melakukan itu tengah keramaian.
Oh, gitu ya, Tidak Pak di ya. tempat sepi. Kalau tempat sepi mungkin dia Iya, akan iya, dihajar iya. juga oleh tentara itu. Saya jadi Ini ingat. anak kecil kok sok-sokan. Nah, Saya jadi jadi logika si heeh. pemuda itu nampaknya bermain di tengah keramaian. Tidak mungkinlah tentara ini akan menjatuhkan martabatnya dengan menghina saya, katanya kira-kira begitu. Iya, iya, Makanya iya. dia berani menghadapi itu. Nah, Oke, luar biasa ya. ya, Logikanya juga jadi main. kepercayaan diri itu karena modal latihan memasuki berbagai situasi di surau, di Hmm. lampau, dan juga pelajaran-pelajaran ilmu logika dalam kehidupan. Ya. Begitu Bung Adit. Baik, Mak. Baru dari sekilas sejarah Van der Tuk aja kita udah menemukan nilai-nilai luar biasa dari seorang orang Minangkabau ya, Mak, ya. Kepercayaan diri yang muncul. Nah, dan kepercayaan diri tentunya juga berawal dari didikan keluar dari zona nyaman waktu merantau itu ya, Mak ya. Sehingga dia tertempa, dia bisa melakukan apapun dimanapun. Nah, Mak, kita kembali nih ke adaptasi tadi, Mak. Saya masih penasaran dengan adaptasi orang Minangkabau ini. Tadi kalau saya simak saya mencatat mungkin bisa tiga adaptasi yang dilakukan. Pertama fisik, yang kedua pemikiran, yang ketiga nilai-nilai, gitu ya, Mak ya. Nah, Iya, iya, betul. artinya dimanapun, contoh ketika umpamanya persoalan fisik dalam artian mungkin pakaian ya, atau Ya, mungkin rumah lah umpamanya contohnya ya, Mak ya, rumah yang ya, jelas ya. gitu ya. Bahwa orang Minangkabau ketika sampai di rantau dia juga tidak bikin rumah bergonjong kan gitu ya, Mak ya, tapi Iya, menyesuaikan betul, dengan betul. kalau rumah panggung biasa Tidak, rumah panggung tidak eksklusif. tidak eksklusif. Nah, fisik, kemudian pakaian seperti yang Mak bilang tadi, dia tidak canggung memakai pakaian adat manapun gitu ya, Mak ya. Dan Iya, itu terbukti ketika seorang anak-anaknya umpamanya menikah dengan suku bangsa lain, ya dia bisa aja pakaian adat itu gitu ya, Mak ya. Nah, secara betul, fisik. betul. Kemudian pemikiran dan nilai. Nah, di sini, Mak. Kalau secara fisik itu mungkin tidak terlalu masalah. Artinya hal fisik itu kan bisa sesaat dipakai, sesaat dilepaskan, gitu ya, Mak ya. Iya, Tapi bicara pemikiran dan nilai, nah ini kan lain lagi ceritanya, Mak. Bagaimana kita harus menerima pemikiran yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Nah, sementara ini adaptasi nih, Mak ya. Dan bagaimana kita menerima nilai-nilai ya yang justru ya kalaupun nggak bertentangan tapi nggak sejalan. Nah, ini gimana nih kita orang anak Minangkabau harus memilahnya ini, Mak? Silakan, Mak. oke, ini menarik Bung Adit dan kajiannya agak berat ini. Tokoh yang paling terkenal di Minangkabau itu adalah Tan Malaka. Hmm. Tan Malaka itu seorang putra di Suliki yang sudah berbagai sekolah di Minangkabau, tapi dia sudah mulai dari surau sebelumnya. Kita hanya dapat cerita dari buku-bukunya. Buku yang paling terkenal itu tentu saja Madilog ya. Madilog itu bagaimana seorang Tan Malaka itu mencoba membaca pemikiran ateisme dan komunisme, sementara dia masih tetap sangat yakin dengan keberadaan Tuhan. Bacalah Madilog itu dengan sungguh-sungguh, akan terlihat bahwa sebenarnya Tan Malaka itu masih sangat bertauhid, sangat tinggi kepercayaannya terhadap Tuhan. Tapi dia melihat juga banyak hal yang tidak terjawab oleh para pemikir tentang pertanyaan-pertanyaan ilmu pengetahuan. Nah, walaupun setelah itu ada beberapa sarjana yang membahas pikiran Tan Malaka, Tan Malaka ini nampaknya belum sempat memasuki pengetahuan-pengetahuan modern ketika ilmu pengetahuan berkembang. Tapi yang jelas Tan Malaka itu orang yang sangat berani memasuki pemikiran yang berseberangan, bertolak belakang dengan pengetahuan awalnya sebagai seorang Muslim yang taat. Namanya Ibrahim ya. Ibrahim dia dari keluarga yang sangat religius di Suliki itu. Ketika dia disuruh sekolah, awalnya mau ke Mekah, tapi akhirnya dia pergi sekolah raja di Bukit Tinggi. Belum tamat sekolah raja, dia pergi melanglang buana sampai ke Eropa, sampai ke Eropa Timur, sampai ke Rusia. Nah, yang perlu kita pelajari dari seorang Tan Malaka adalah
dia tetap berpegang teguh dengan pemikiran awalnya atau katakanlah Islamnya, tauhidnya, tapi dia tidak takut memasuki pemikiran-pemikiran yang paling berseberangan dengan keimanannya. Jadi ketika dia bertemu dengan Hatta sepulangnya dari Rusia itu, dia kan sesama orang Minang kadang-kadang berkelakar agak keras menyerang gitu. Gimana Tan? Tidak betah kau pergi di Eropa itu, di Rusia itu. Kau kan sudah jadi tokoh di Komintern, Komunisme Internasional. Kata Hatta. Kenapa tidak lanjut jadi penguasa di Eropa Timur itu? Apa jawab Tan Malaka ini? Sederhana saja. Gimana lagi Bung? Ya, Bung Hatta ini dipanggil Bung oleh kawan-kawannya. Yeah. Kalau Tan Malaka dipanggil Tan. Datuk Sultan Malaka itu. Apa jawab Tan Malaka itu? Gimana lagi Bung? Tulang punggung saya ini lurus katanya. Nah itu kelakar bahasa Minang. Hanya orang Minang yang mengerti. Tulang punggung lurus artinya dia tidak bisa membungkuk. Ya, kalau di Rusia itu hormat kepada para penguasa itu kan dengan membungkuk seperti orang ruku itu. Jadi Tan Malaka mengatakan saya tidak bisa membungkuk kepada Stalin katanya. Makanya saya tinggalkan saja Eropa itu. Itu kelakar Minang, tapi sekaligus memperlihatkan dia tetap orang Minang yang tidak akan tunduk kepada pikiran apapun di luar dirinya. Walaupun dia memasuki pikiran itu. Walaupun dia memasuki pikiran itu, dia mempelajari dan mengenali semua tokoh-tokohnya. Dia kan sangat intens berdiskusi dengan Stalin. Entah bagaimana seorang Tan Malaka itu bisa bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Dengan Stalin dia berdebat. Adaptasi apa yang menyebabkan dia bisa menjadi tokoh Komintern. Komunisme internasional masa itu. Padahal seorang Muslim. Itulah, ini contoh. Jadi tetap dia ada pada jati dirinya. Contoh ketika dia menjawab pertanyaan Hatta itu, dia memperlihatkan saya orang Minang, saya tidak bisa tunduk-tunduk dan sujud-sujud kepada seorang Stalin katanya, begitu. Dan karena memang di budaya Minangkabau pun tidak diajarkan seperti itu, Mbak ya. Artinya tetap dia memegang budayanya kan gitu. Kita mengambil hikmahnya ke sana ya. Artinya seperti apapun bebasnya jalan pemikiran seorang Tan Malaka gitu ya, sehingga bisa masuk ke pemikiran yang sangat-sangat berbeda dengan pemikiran awal budayanya, tapi dia tetap memegang budayanya sendiri yang ya budaya Minangkabau yang kita ketahui bersama gitu ya, Mbak ya. Itulah intinya Mbak ya. Luar biasa. Dia tetap jati diri seorang Minang. Nah, bahasanya sangat jelas Minangnya. Bagaimana lagi Bung? Tulang punggung saya lurus. Iya. Oke, Mak. Dan itu artinya hanya orang Minang yang mengerti bahwa dia tidak bisa membungkuk. Dia tidak bisa menghormat kepada Stalin. Iya. Kira-kira begitu. Baik, Mak. Ada yang ingin bergabung, Mak? Kita coba terima ya, Mak ya. Oke. Di 812-414. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Atangku. Oke, Bu Mel. Ya, Bu silakan, Bu Mel. Yang Mak Tuanku ceritakan tadi hal yang menarik sekali. Ya, karena banyaknya anak sekolah di sini, hingganya saya ingin bertanya begini, Mak. Bung Hatta ini dikenal dalam politiknya diplomasi. Apapun yang terjadi, beliau senang dengan menghadapi dengan tenang dan diplomasi. Kenapa terjadi demikian, Mas Tuanku? Mohon penjelasannya, Mas Tuanku. Iya, baik. Terima kasih, Bu Mel. Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam juga buat adik-adik yang ada di sana ya, Bu Mel ya. Baik. Menarik, Mak. Ini masih masuk ke tokoh-tokoh Minangkabau ini, Mak ya. Memang sepertinya untuk topik ini kita butuh panduan, butuh acuan ini ke tokoh-tokoh. Jadi biar lebih hidup suasananya, lebih konkret ya, Mak ya. Silakan, Mak. Ya, menarik yang dinyatakan Bu Mel itu. Tokoh-tokoh Minangkabau itu, para diplomat itu
sebenarnya orangnya keras, tapi tidak pernah memperlihatkan kekasaran. Nah, ada keras dalam prinsip, tapi tidak pernah kasar. Jadi keras tidak berarti kasar gitu ya, Ma ya. Keras tidak berarti kasar. Tadi contoh yang disampaikan Bu Mel bahwa Bung Hatta itu diplomasinya halus dan sepertinya lunak. Tapi jangan katakan Bung Hatta itu lunak. Bung Hatta itu orang yang paling keras, baik kepada dirinya bahkan kepada keluarganya. Ada 2 contoh cerita tentang Bung Hatta bahwa dia sangat keras. Ada peristiwa ketika Sanering di tahun 1951 kalau nggak salah. Dia yang diperintah oleh Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno agar harga rupiah itu dipotong separuhnya agar ekonomi kembali lancar. Nah, Hatta akan meresmikan mengumumkan pengurangan harga rupiah itu besok pagi. Malam ini rapat, besok pagi dia akan menyatakan harga rupiah dipotong separuhnya. Sementara di sakunya ada uang untuk membeli sepatu beli namanya. Ini sedih ini ceritanya. Jadi sepatu idaman Bung Hatta itu yang ingin dia beli, harusnya malam itu kalau dengan uang itu dia bisa beli. Tapi dia tidak mau pakai keadaan itu. Dia tetap konsisten untuk mengumumkan harga rupiah besoknya dipotong. Dan uangnya yang tadinya cukup untuk beli sepatu hanya bisa beli setengahnya. Jadi dia beli sepatu beli itu. Jadi bisa dicari di internet itu sepatu idaman Bung Hatta yang tidak sempat dia beli. Bagaimana dia keras kepada dirinya sendiri dan tidak mau mengambil kesempatan. Harusnya dia bisa memanfaatkan kesempatan waktu itu untuk menggunakan semua uangnya untuk belanja karena besok harga uang akan jatuh. Karena itu beliau udah tahu duluan ini, Mak ya, karena memang karena beliau yang akan mengumumkan sebagai wakil presiden. Seharusnya malam itu beliau bisa beli gitu ya. Malam itu dia bisa belanja. Dia habiskan semua uangnya belanja dengan harga yang normal. Karena besok harga rupiah akan turun separuhnya. Tapi dia tidak memanfaatkan itu. Dia tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu satu hal. Keras kepada dirinya. Kemudian Bung Hatta sangat keras kepada sahabatnya, kepada Bung Karno. Kita tahu persis ketika Bung Hatta itu memisahkan diri jadi dari duit tunggal ketika Bung Karno menyatakan akan menerima Nasakom. Konsep Nasakom itu bagi Bung Hatta tidak mungkin. Maka dia keras. Oke, saya berhenti jadi wakil presiden dan putuslah hubungan duit tunggal Soekarno-Hatta ketika Nasakom diresmikan oleh Bung Karno. Nasakom itu konsep nasionalisme, agama dan komunisme dalam satu konsep. Menurut Hatta tidak bisa. Nasionalisme bisa dengan agama, tapi tidak bisa dengan komunisme, kata Hatta. Kalau Bung tetap mengajukan itu konsep kenegaraan, saya menyatakan berhenti dari wakil presiden. Dan sejak itu berhenti dia jadi wakil presiden, bahkan 1 tahun dia tidak terima gaji, tidak terima pensiun. Nah, itu kerasnya. Keras pada Bung Karno. Itu tahun 58 itu sebelum PRRI. Nah, jadi kata Bu Mel tadi bahwa Bung Hatta itu diplomasinya lunak, penyampaiannya yang lembut, tapi dia tetap keras dalam prinsip. Nah, itu dalam Katu Pesakonya ada. Kandua nyoba dan tiang, tagang nyoba jelo-jelo. Nah, bayangkan kendur tapi berdenting. Ini juga Kata Pesako yang satu ini juga nggak sembarangan bisa dipahami. Nah, memahami kendur berdenting itulah Bung Hatta. Kendor itu biasanya pasti lemes ya, lemas. Tidak mungkin berdenting kan? Tidak mungkin berdenting. Tapi dia berdenting. Kandua berdenting. Tagang bajelo. Nah, ketika kalau kendor berdenting itu Bung Hatta itu dia bicaranya lunak, tapi tidak bisa dibelokkan, tidak bisa dipindahkan. Itu bahasa yang paling pas ya, Mak ya. Dia lunak tapi tidak bisa dibelokkan gitu ya. Dibelokkan belokkan dari prinsipnya ya, Mak ya. Dari prinsipnya. Oke. Ya,
belum pernah Bung Hatta itu marah, belum pernah Bung Hatta itu bicara keras baik kepada siapapun, termasuk kepada sahabatnya Bung Karno. Bahkan ketika Bung Karno memaksakan Nasakom itu, Bung Hatta bicaranya baik-baik. Oke Bung, kalau Bung memang yakin dengan Nasakom dan saya tidak sepakat, mari kita sepakat untuk tidak sepakat dan saya menyatakan berhenti dari wakil presiden. Itu katanya. Dengan lunak lembut, tidak marah-marah. Dan umumnya diplomat Minangkabau itu tidak ada yang meledak-ledak. Iya. Bahasanya halus. Saya jadi teringat ini, Mak, pelajaran diskusi kita yang Mak sampaikan dulu, bagaimana seorang penghulu ketika menegur kemenakannya gitu ya. Iya, iya. Dia tidak pernah meledak, mencak-mencak, tapi ya rancak perangnya ya. Dengan lunak lembut dia berkata kepada kemenakan, dirancak perangnya ya. Iya. Ulang balik besok di. Iya. Alangkah halusnya kata-katanya. Iya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia orang bingung itu. Oh, dipujinya kemenakannya itu. Oh, bagus kerja kemenakannya, disuruhnya ulang lagi. Tapi kalau itu dipahami dengan adat Minangkabau, itu sebaliknya. Begitulah warisan kearifan Minangkabau dalam berdiplomasi, baik untuk memasuki berbagai pikiran yang berbeda, sampai kepada sikap menerima perbedaan dalam berbagai bentuknya. Tidak ada yang meledak-ledak, tidak ada yang berapi-api. Nah itu Mak, sebagai pengunci terakhir ini Mak, saya masih mencari apa sih yang jadi filter, kemudian jadi kekuatan seorang Minang bisa berada pada tempat manapun, berada pada pemikiran apapun, ya, dan menyatu dengan nilai-nilai budaya manapun, tapi tetap tidak kehilangan jati dirinya sebagai anak Minangkabau. Ini nih apa ini yang mesti kita cari nih, Mak? Kebanggaan atau penanaman nilai yang dalamkah dulu gitu loh, atau apa gitu? Ada ikatan, tali paso-paso namanya. Okay. Ikatan batin seorang putra putri Minangkabau itu kepada hal sakral dalam masyarakatnya. Kalau kita kerantau, saya sudah sering ucapkan ini, bahwa orang Minang itu tidak akan pernah membuat kampung di rantaunya. Kenapa? Karena dia punya kampung. Iya. Orang Minang itu tidak akan pernah pindah suku ke suku yang lain karena dia punya suku. Kalau di rantau dia ditanyakan di mana kampung, apa suku. Iya. Nah, identitas itu menjadi tali rahim ya, tali kasih sayang dia kepada kampung halamannya, kasih sayangnya kepada orang tua dan sanak saudaranya, dan menyebabkan dia selalu ingat bahwa ada yang lebih penting untuk diselamatkan, nama baik kampung halaman, nama baik suku. Nah, dia tidak akan mengorbankan rasa kasih sayangnya ke kampung halaman, ke ranah bundo itu, untuk hal-hal yang bagaimanapun menyakitkan, menyerang dia pada satu saat tertentu. Baik, nah Mbak, oke, itu tuh yang untuk mempertahankan prinsip atau kejati diriannya. Nah bagaimana? Apa pula yang membuat dia yakin untuk bisa menerima pemikiran lain, menerima nilai-nilai lain, menerima artian tidak mempersoalkan. Apa pula nih kekuatannya, Mak, sehingga dia gampang aja masuk di mana-mana gitu, Mak. Artinya memandang bahwa nilai itu sah-sah juga. Apa nih, Mak, konsepnya? Sudah kita bahas minggu lalu rasanya tentang bahwa orang Minang itu tidak mudah menolak dan tidak mudah menelan. Benar. Ya. Tapi artinya gini, Mak. Artinya nilai apapun dulu. Ya. Jadi apapun dia akan kunyah seperti mengunyah sirih, Bung Adit. Oh iya. Bung Adit sudah lama tidak mengunyah sirih. Saya masih mengunyah sirih. Oh iya, Mak. Mengunyah sirih itu awalnya pahit. Iya. Makin lama makin gurih dan akhirnya malah ada rasa manisnya. Nah, jadi bagi orang Minang pemikiran apapun bentuknya dia tidak akan langsung tolak. Tapi juga tidak akan langsung terima begitu saja. Maka dia akan mengatakan dengan katuantah. Dia akan mengunyah dulu, dia akan mencerna dulu apapun pemikiran itu. Begitu, Bung Adit. Baik, jadi intinya selalu mencari yang baik di luar dirinya gitu ya, Mak ya. Artinya ketika ada yang baik dalam pikiran orang ya diambil, gitulah kira-kira orang Minang ya.
Ya, yang pertama ketika menghadapi sesuatu yang baru dia tidak prasangka dan tidak prasangka. antipati. Oke, ini barangkali kunci pertama ya, Mak ya. Tidak tidak prasangka, tidak antipati, Mak ya. Oke. Oke, ya itu tadi, karena walaupun berbeda ya secara rasnya ya, kayak tadi tentang siapa Van der Koen tadi ya, Pak ya. Cerita tadi Van der Tuk gitu ya. Pasti rasnya berbeda dengan orang Belanda gitu ya, orang bule gitu ya, dia orang Minang. Tapi dia tidak takut, tidak apa segala macam, dan dia bisa aja menerima. Nah, ini yang saya maksud, artinya ras apapun orang, pemikiran apapun orang, kemudian nilai apapun, di mana letak apa ya, bagaimana cara mengungkapkannya ya? Artinya dia memandang bahwa itu hal yang manusiawi, hal yang wajar, sehingga itu sah saja hidup berdampingan. Nah, ini yang ingin saya cari, Mak. Iya, untuk mental atau mentagi atau kepercayaan diri itu pernyataannya sederhana saja. Dia manusia, saya juga manusia. Kira-kira begitu. Itu. Kemudian untuk pemikiran, apapun pemikiran orang, dia akan berpikir saya akan sampai di atas itu. Di langit Tuan malintih, kami di balik itu pulau. Nah, itu jadi sebuah mikrochip di kepalanya. Apapun pemikiran orang, dia akan pelajari dan dia akan naik lebih tinggi dari itu. Di langit Tuan malintih, kami di balik itu pulau. Di balik langit. Luar biasa. Walaupun di langit orang berbicara, hebatnya dia akan mencari di atas itu lagi. Kira-kira begitu. Baik. Luar biasa kata Musakur, nenek moyang kita, Mak ya. Ya, ajarannya memang membuat kita harus benar-benar memacu diri untuk meningkatkan kualitas. Terkadang membuat kita terasolai terkatakan tidak. Ya, terasolai terkatakan tidak. Ibarat si bisu perhatian, Mak. Rasanya ini udah menggebu sekali seperti itu, tapi ketika sampai di ini, ya di mana ya menerapkannya kan gitu ya. Oke. Baik, Mak. Menarik sekali, dan seperti kita memang harus menyambung dengan episode berikutnya nih, Mak. Karena waktu kita sudah. Iya, kita belum bahas tentang inklusifnya orang Minang. Bagaimana penerimaan orang Minang untuk hidup bersama. Iya, mudah-mudahan minggu depan, Mak, pas 17 Agustus kita akan coba apungkan persoalan ini. Baik. Amin. Baik, Mak, sedikit lagi saya minta waktu Mak mungkin untuk simpulan ya dari pembicaraan kita, karena pembicaraan yang sangat menarik sekali. Rugi rasanya kalau nggak ada simpulannya, Mak. Silakan, Mak Tuanku. Ya, baik. Kita membahas bagaimana kearifan lokal orang Minang itu dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan berbangsa. Ada yang paling dasar itu modal yang diajarkan oleh Ketua Pusako untuk adaptasi di Maui Pijak, di Situ Langit di Nyenjuang. Kemudian ditambah modal-modal untuk bisa adaptasi itu. Maka dia harus punya rasa percaya diri dan yakin dengan pikiran awalnya atau ajaran yang diberikan oleh ibunya di rumah tangga dan guru-gurunya di surau. Jadi adaptasi kemudian akan melahirkan sikap egaliter, tidak takut dengan apapun, memandang manusia itu sama. Nah, ujungnya nanti kalau dia sudah mampu bersikap egaliter, dia akan inklusif, menerima perbedaan dan kosmopolitan, akan mengumpulkan semua pikiran dan pendapat yang baik, hal-hal yang baik dari pikiran manapun. Begitu, Bung Adit. Baik, Mak, terima kasih, Mak, dan mudah-mudahan pembicaraan kita ini membuat Agustus kita bermakna ya, Mak ya, dan lebih menimbulkan rasa kebersamaan kita sebagai warga, sebagai bangsa ya, dan juga rasa kepedulian kita sebagai warga negara gitu, Mak ya. Seiring dengan akan kita peringati nanti 17 Agustus 1 minggu mendatang, dan pas dari Kamis, mudah-mudahan ini makin semarak 17 Agustus sama. Amin. Baik, Mak, terima kasih sebagai Mak, dan mohon maaf, Mak, mengganggu waktu Mak ini lagi sibuk ya katanya di kampus, Mak ya. Iya, ini untuk surau harus ada waktunya. Amin, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan jadi yang ibadah, Mak ya. Amin. Oke, baik, Dun Sanak Paranga, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini yang berbicara seputar nilai-nilai kebangsaan ya, kaitan dengan kita berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, bulan perjuangan. Dan topik kita hari ini adalah kearifan lokal Minangkabau dalam kehidupan berbangsa. Dan baru 2 topik ya, 2 poin, adaptasi dan
egaliter yang tadi kita coba bahas. Masih tersisa 2 lagi, mudah-mudahan di puncak peringatan kemerdekaan kita akan coba buka ini bersama tuanku nanti ya, tentang inklusif dan inklusif. Oke. Baik, dan Sana, terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa insyaallah di kamis mendatang. Dan Mamat juga, assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan Sana, sampai di sini kebersamaan kita dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.